dua lah ya. Kalau mau sampai sore, kita tetap duduk begini. Tapi kalau kita mau on time jam 12, saya undang maju ke depan. Ada door prize. Mari. Yang di belakang boleh. Selamat pagi Bu Patris. Bu Patris kalau maju, pasti ada yang maju Bu. Bayangin, tepuk tangan dulu. Begitu dong. Kalau Bu Patris sudah maju, yang lain belum maju, keterlaluan. Ayo, mari Bu, mari. Ini ada door prize. Ada door prize. Mari. Mari tim, sini. Saya undang mari sini. Nih, baris kedua. Ayo. Mari maju. Tante Gina, mari sini. Tante Gina, Tante Mariana, mari sini. Mari. Ya, begitu dong. Mari, ayo. Mari. Satu lagi nih belum. Oke. Tidak apa-apa. Door prize-nya diambil kembali. Oke. Selamat pagi sekali lagi. Siapa yang pagi hari ini sudah sarapan? Siapa yang pagi hari ini bangunnya pagi-pagi? Siapa yang pagi-pagi bangunnya buka handphone? Angkat tangan, jujur. Bangun langsung lihat handphone. Angkat tangan aja, tidak apa-apa. Manusiawi. Siapa yang pagi-pagi bangun langsung, Tuhan terima kasih. Siapa? 1, 2, 3, 4. Hah? Tepuk tangan buat kita semua dulu. Kenapa saya mau katakan demikian? Sebab manusiawi. Kita kadang bangun, langsung buka handphone. Cari handphone, lihat. Ada berita apa. Tetapi ada yang bangun, duduk sejenak, ada minum air, terus berdoa. Terima kasih Tuhan. Iya enggak? Biar setiap hari kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, luar biasa. Oke, pagi hari ini kita akan masuk dalam persekutuan doa yang pagi. Sebab kita berkumpul oleh karena Yesus. Sekali lagi, oleh karena Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian ini bersama pagi hari ini sambil tepuk tangan. Sama-sama kita bertemu lagi. Lihat kiri kananmu. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Katakan, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk apa? Untuk puji Tuhan. Sekali lagi ya, lihat kiri kanan. Kita bertemu. Lihat kiri kanan. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Amin. Katakan sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Katakan sama-sama kita.
pujian ada kuasa, amin. Kalau saya bilang gini, mendoakan, menyembah Tuhan, saling mendoakan, saling mengasihi, lihat kiri kanan, biar dia sembuh, amin. Amin. Dengan senyum, dengan pujian, orang sekeliling kita pasti sembuh, pasti dipulihkan Tuhan, amin. Dan pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan, sebelum kami mulai, kami mohon pengampunan Tuhan. Mungkin kami setiap hari sudah bersalah dan berdosa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang maha pengampun, mengampuni kami. Pagi hari ini biarkan Engkau layakkan kami untuk memuji, menyembah Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus, kalau kami ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan pilih kami, Tuhan jaga kami, bahkan Tuhan melingkupi kami, keluarga kami, tidak terlepas dari pandangan Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan, kami tahu Tuhan, firman kebenaran yang menguatkan kami, sehingga kami selalu ingat akan cinta Tuhan. Bapa, ini syukur kami, ini doa kami yang dapat pagi hari ini, dan kami mau katakan bersama, sebab tiada nama lain Tuhan selain Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan sungguh-sungguh, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
atas penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih terima kasih Yesus, Engkau bersurga. Terima kasih, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami bisa sampai di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, dirasa syukur kami yang tiada henti masih banyak dalam hati kami Tuhan, yang tersimpan dalam hati kami. Tetapi Tuhan, Engkau sudah tahu apa yang ada dalam hati kami, sehingga pagi hari ini kami satukan dengan setiap doa dan pujian penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar di dalam persekutuan pagi hari ini. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tepuk tangan paling dahsyat buat Yesus sekali lagi. Amin. Kalau sudah bersyukur pasti semuanya tetap cantik. Amin. Semuanya berseri-seri. Ada yang mau kesaksian atau sharing? Nah, ini dia. Waktu pada saat suruh sharing, semuanya mulai lipat. Salam Maria penuh rahmat. Mari. Mari, siapa? Ibu siapa ini? Fonita. Oh ya, Ibu Fonita. Nanti dari umat sebelah sini. Oke, silakan. Terima kasih Ari. Shalom, selamat pagi Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih. Dorongan untuk bersyukur ini begitu nggak tahu ya bergelora di hati, karena 2 minggu yang lalu saya diminta rekan saya Fon bisa kesaksian nggak. Saya bilang saya belum siap. Aduh, kok saya begitu ya sama Tuhan, padahal Tuhan sudah begitu baik sama saya, tapi saya jawabannya saya belum siap. Sampai minggu kemarin juga Ibu Cynthia, Fon kamu bisa kesaksian nggak? Ya saya masih bergumul sih Bu. Nah, bukannya ada yang kemarin-kemarin. Saya jadi merasa bersalah ya Tuhan ampuni saya. Kok saya selalu melihat pergumulan saya selama ini. Saya lupa betapa Tuhan begitu baik di saat-saat kemarin ya. Mungkin saya agak sedikit ragu untuk bersaksi karena agak sensitif gitu. Jadi saya pernah bersaksi di tim kecil di pengurus PDKK. Tapi saya sudah berdoa untuk Tuhan boleh nggak ini saya sharingkan di forum yang lebih besar. Jadi saya mengalami saat-saat terendah dalam hidup saya itu tahun 2020 Bapak Ibu. Waktu itu kan awal pandemi ya, jadi awal pandemi juga saya dapat kabar yang sangat mengejutkan, saya di PHK massal. Di PHK massal, terus saya pikir ya cuman PHK aja, ternyata ada kasus yang lebih besar. Jadi perusahaan saya itu entah bagaimana, dia itu nggak bisa membayar dananya nasabah di koperasi itu,
sehingga 6.000 karyawan itu berhamburan marah-marah di kantor. Jadi kita menjadi kayak tamengnya di situ, dan saya sangat terbeban dengan keluh kesah oma opa itu, karena rata-rata yang menyimpan di sana itu oma opa yang udah lansia, yang udah pakai tungkat, udah pakai kursi roda. Jadi di satu sisi saya ingin menguatkan dia, di satu sisi saya juga nggak tahu bakalan bagaimana ini ya, tapi saya mau coba untuk tetap percaya bahwa ini perusahaan baik-baik aja. Ternyata berjalannya waktu tidak seperti itu. Jadi saya pun sama teman-teman di sini ada yang dananya masuk, dan kita berharap ada penyelesaian yang baik. Nah, terus ada penyelesaian berupa dijanjikan akan dikembalikan bertahap, ya kita berserah aja ya, dikembalikan bertahap tanpa bunga. Tapi ternyata itu nggak dijalani juga, sampai akhirnya dari dana yang sekian itu yang kita bekerja 30 tahun itu dapat pensiun, dan dana itu hilang begitu aja, diambil oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab itu. Dan itu korbannya banyak banget, 6.000 orang, rata-rata oma opa lansia, dan rata-rata nggak tahu gimana berjuang secara hukum. Sampai saya itu histeris dan nggak berani ngomong sama suami. Jadi akhirnya karena saya histeris nangis di tengah tidur gitu, suami akhirnya tahu. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa saya ada di masalah ini ya, kenapa saya yang dulu udah ikut PDKK kok saya masuk ke perusahaan ini terus jadi bermasalah gitu. Apa yang saya bisa lakukan Tuhan? Tapi saya ada rasa takut, karena waktu itu setiap orang yang berani vokal lewat sosial media langsung ditangkap malah jadi masalah UU ITE ya. Jadi saya nggak berani apa-apa, saya cuma bisanya berdoa aja sama ngikutin gimana lawyer membimbing. Sampai tahun 2020 kan, itu tahun 2021 itu udah mulai disicil, tapi 10 bulan mandek. Terus di persidangan beliau dinyatakan bebas. Jadi saya sangat berkecil hati, karena ya di Indonesia ini hukum itu kok kalah sama power, kalah sama yang punya ini gitu ya. Jadi yang punya kekuasaan dan uang. Jadi sampai akhirnya kita lemes dan nggak berharap. Terus pada tahun 2020 berapa ya, 2021 itu ada kejadian kedua, yang mama saya kena COVID. COVID itu pun juga susah sekali, karena untuk dapat rumah sakit susah. Singkat cerita sampai ibu saya akhirnya dipanggil Tuhan, dan kakak saya yang menemani ibu saya pun seminggu kemudian dipanggil Tuhan. Jadi kayaknya kok bertubi-tubi ya masalah ini, dari kehilangan uang, kehilangan ibu, kehilangan kakak. Sampai saya kan mau bantu dari sisi keuangan gitu ya, untuk beli obat, beli apa, beli catering. Suatu saat saya mau ngirim catering gitu, bayar catering, saldo Anda tidak mencukupi, tinggal 54.000. Terus saya, waduh, kok sampai begini banget ya saya. Aduh, sampai nggak punya uang gitu, dan deposito juga udah habis. Jadi saya positifnya sih, saya mulai dengar firman Tuhan. Saya baca Alkitab itu biasanya kan lompat-lompat, ini mulai bisa tiap hari dan bisa sampai selesai. Cuman kayak terburu-buru baca Alkitabnya. Akhirnya singkat cerita masalah itu seperti nggak ada juntrungannya dan nggak ada solusinya. Terus saya berdoa lagi, Tuhan apa ya ini, saya disuruh apa ya Tuhan, saya ngapain nih supaya saya bisa ya di tengah keterpurukan saya itu saya ada gunanya gitu buat sesama. Akhirnya saya berusaha tulis surat ke Bapak Jokowi lewat email gitu ya, tapi kok nggak ada jawabannya juga, cuman ya surat sudah terima, nanti saya teruskan gitu ya. Terus ya sudah, saya lihat beritanya lagi di pengadilan, beliau itu dibebaskan di tahun 2022. Aduh, kok hasilnya dibebaskan ya. Terus 6.000 orang ini nasibnya gimana ya? Ada yang mau nyekolahin anak, ada yang mau ada oma-oma udah jual rumahnya, mau DP rumah baru, udah di DP-in, DP-nya hilang, rumahnya nggak kebeli. Itu banyak sekali itu cerita, itu yang membuat saya tuh miris. Nah, apa ya yang saya bisa lakukan? Nulis surat ke Pak Jokowi juga sudah. Akhirnya Februari tahun
tahun ini kita audiensi lagi ke istana waktu teman-teman Imrekan itu saya nggak hadir, kita audiensi lagi, cerita lagi, ketemu muka gitu, minta pertolongan lah secara hukum. Kok nggak ada pejabat pun yang peduli gitu, nggak ada DPR atau siapapun yang ini diurus dong gitu, nggak ada, semuanya hilang sama ceritanya Ferdi Sambo itu. Jadi kita ke istana, ditanggapin, tapi pada saat itu agak telat karena pada saat itu adalah hari keputusan pengadilan terhadap sidang yang kedua terhadap bapak ini. Dan di situ waktu kita lagi ngobrol cerita, diputuskan di YouTube itu kelihatan si bapak itu bebas lagi. Wah, teman saya histeris, dia teriak-teriak nangis karena dia uangnya cukup besar dan dia mau nyekolahin anaknya. Terus waktu pulang saya bilang, Bu, ibu gerejanya di mana? Wah, saya udah nggak gereja-gerejaan sekarang. Jadi ibu itu udah kepahitan ya, kok banyak bertubi-tubi masalah kak, nggak ada jalan keluarnya. Itu ibu itu masih sampai sekarang, tapi dia aktif menolong kita. Sampai akhirnya, Tuhan saya berserah Tuhan. Ya sudahlah, saya mau mengampuni dia Tuhan. Meskipun kemarin-kemarin susah banget mengampuni orang itu. Saya mau ikhlas, yang penting saya sehat, yang penting ya anak-anak saya toh ternyata lewat 3 tahun ya bisa kuliah gitu loh, selalu ada rezeki kecil-kecil yang Tuhan sediakan gitu. Tuhan, saya mau serahkan semuanya padamu Tuhan, terserah mau gimana, yang saya bersyukur saya anak-anak semua sehat, keluarga sehat, itu aja. Sampai kan itu, oh ya terus akhirnya saya lihat di Instagram itu terbersit ketemu bapak yang saya nggak sebutkan namanya, terus saya cari nomor WA-nya bapak itu. Saya tulis WA ke bapak ini, cerita lagi, kita cerita, singkat cerita kok tiba-tiba ada disidangkan lagi, padahal itu udah tutup buku ya kemarin. Disidangkan tanpa ada laporan dari siapapun, ternyata nggak tahu dari mana itu disidangkan bulan Mei kemarin, dan diputuskan bapak yang harusnya bertanggung jawab ini memang dihukum. Nah, inti dari cerita ini adalah pada saat kita angkat tangan Bapak Ibu, kita berserah, kita nggak tahu lagi, Tuhan akan turun tangan dan Tuhan beri keadilan. Bapak ini menerima apa yang menjadi ganjaran dia, bukan atas laporan kita, tapi atas kehendak Tuhan. Meskipun hasilnya masih belum tahu gimana terhadap korban, tapi setidaknya ini memberikan harapan buat kita semua, korban 6.000 orang ini, bahwa Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu tetap ada. Cuman selama kita menunggu ini, apa yang Tuhan mau dari diri kita itu kita harus mendengar apa yang Tuhan mau saya lakukan. Apakah saya mau diajar untuk mengampuni termasuk orang yang jahat sama saya, atau saya juga diajar untuk bersyukur dengan apapun yang saya punya, nggak usah tanya-tanya. Itu kita coba cari tahu dalam pergumulan kita apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kelemahan kami, ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Bunita. Satu lagi, saya dengar ada yang terus-terus berseri. Mari, ada? Ibu? Oke, mari Bu Linda. Kalau cuma di sini nanti miring, jadi harus sini jadi sama. Shalom. Bosan ya lihat muka gue ya? Hah? Bosan nggak sih? Nggak. Sebenarnya sih aku pikir hari ini gue nggak mau sharing. Tapi lihat-lihat kok kayaknya nggak ada yang berdiri. Ya udahlah. Katanya tadi situ udah, yang ini belum. Ya udah aku aja yang maju. Karena kita kan hidup tuh udah lama ya. Jadi pasti banyak pengalaman. Jadi sebenarnya sharing itu tidak perlu kita pikirkan apa ya, gue mesti ngomong apa ya. Nggak perlu sih kayaknya ya. Kehidupan kita sehari-hari aja kita sharingin itu juga sudah bagus. Yang penting kita ingat itu dari Tuhan. Kalau menurut saya loh ya. Contohnya seperti saya ya. Saya tuh sering dengar teman-teman pada bilang, dia tuh anaknya udah umur 40-an tuh belum kawin lu cewek gitu kan, suka ya. Bener nggak? Ada lagi yang satu bilang, iya lu, yang dia juga tuh anaknya belum kawin lu, katanya kasihan cariin jodoh dong gitu ya. Dan itu juga terjadi sama diri saya. Ya. Jadi saya punya anak 3, yang kemarin saya sharing tuh anak saya yang kedua kan.
yang terlambat yang ada karena ada Obama lewat. Nah kalau yang ini lain lagi. Jadi yang menikah anak saya yang pertama perempuan, kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Ya. Jadi anak saya yang menikah nomor 1 tuh yang pertama menikah tuh yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 menikah. Loh, sekarang kan kita mikir dong ya, cicinya belum nikah. Ya kan? Sampai yang kedua ini sampai udah punya anak, udah punya bayi. Tapi saya pasti tahulah, kita sebagai seorang ibu, kita tahu bagaimana perasaan anak kita kan. Pasti juga dia mikir, bagaimana nih nasib aku. Cuman di depan kita dia selalu ketawa, gembira kelihatannya. Tapi aku tahu, ya kan, kita tahu ya kan. Nah itu dia. Pernah ada cowok ngaku-ngakunya S2, S3, tapi kelakuannya tuh esteler. Ya kan, nggak benar gitu. Jadi anakku bilang, mami aku nggak suka, katanya dia bilang. Ya udah terserah kamu, aku bilang ya. Tapi ya yang satu ya, saya tidak pernah berhenti berdoa. Mau kapan sih pagi bangun tidur kayak kapan aja, pasti saya doakan anak saya itu. Tuhan tolong berikan jodoh, nomor 1 seiman. Kedua yang sayang sama orang tua, terutama pada istri ya kan. Itu nggak pernah putus saya doakan. Itu sampai anak saya yang kedua itu anaknya sudah besar. Ya. Ini anak saya ini nih ya, tiba-tiba ditawarin kerjaan. Mau nggak katanya pindah. Akhirnya anak aku ini, karena yang di tempat yang lama ini cuman ada bos-bos dan teman-teman bos yang umur-umurnya tuh udah 50-an ya kan ya. Jadi akhirnya dia pindah kerja kira-kira nggak sampai setahun ketemu jodoh. Ya, ketemu jodoh, jalan bareng cuman kira-kira setahun, akhirnya menikah. Jadi buat ibu-ibu yang misalnya yang kejadiannya seperti anak saya, nggak usah khawatir. Soalnya doa seorang ibu itu pasti Tuhan dengar. Apalagi kita mendoakannya dengan hati kita. Benar nggak ibu-ibu ya? Jangan putus berdoa, jangan putus asa. Seperti ibu itu tadi bilang, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, ya kan? Dan satu lagi, akhirnya udah menikah, anak aku itu punya anak. Sekarang anak yang ketiga, masih mau denger nggak? Anak yang ketiga laki-laki. Kalau dia sih ya cukup ganteng lah, orang maminya aja cakep ya nggak ya. Jadi cepet dapat jodohnya kan. Cuman begitu merit tuh ya, tahun pertama belum punya anak. Tahun kedua juga belum juga. Sampai orang pada nanya, kapan Dit? Gitu, Aditya kan nama anak aku. Kapan? Ya kan? Tahun ketiga belum juga. Ya kan? Tahun keempat juga belum. Aku bilang tenang aja, pergi ke dokter sini, ke dokter sono. Dia orangnya suka cerita sama saya, biar laki-laki juga sama saya tuh deket ya. Mami, masa Adi dibilang katanya spermanya katanya gabuk lah, segala macem ya kan ya. Pindah lagi ke dokter ini, aku bilang tenang aja Adi, nanti mami bantu doa, aku bilang ya kan ya. Akhirnya ke sini, ke sono, memang si istrinya tuh ada kelainan, maksudnya kalau mens itu ya nggak tiap bulan. Kadang-kadang bisa 2-3 bulan baru mens. Aku pikir kenapa ya, ada yang bilang katanya anak aku yang nggak bisa punya anak, ada dokter yang satu bilang, akhirnya mereka jadinya akhirnya nggak ke dokter. Aku bilang doa aja. Sekarang anaknya udah 3 bulan. Puji Tuhan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Ibu Linda. Dan setiap sharing kita boleh aminkan, sebab mujizat setiap hari ada, kata Bu Linda. Itu kita percaya karena Tuhan selalu beri setiap kita mujizat. Amin. Dan kita menanggapi setiap sharing kesaksian pagi hari ini, kita mau katakan pujian, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan
yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tepuk tangan buat Yesus yang luar biasa. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan, Tuhan adalah gunung batuku. Coba kasih tahu kiri kanan. Tuhan adalah gunung. Kasih tahu kiri kanan. Ya, kasih tahu. Amin. Oke. Sambil memuji Tuhan, kita tepuk tangan. Di badai topan dunia, katakan, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Katakan, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Sama-sama. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yesuslah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita. Lambaikan tangan. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar. Katakan, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Tepuk tangan. Penolong yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita angkat tanganmu. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Angkat tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sama-sama. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Allahku luar biasa. Amin. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala. Oke, saya mau dengar Bapak Ibu semua pagi katakan ini, Allahku luar biasa. Siap? Tepuk tangan dulu. Kalau siap tepuk tangan. Oke, siap ya? Dari awal. Kak, Allahku luar biasa. Sambil tepuk tangan.
Allahku luar biasa dalam segala. Oke, sama-sama kita katakan Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa dalam segala perkara. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Tepuk tangan buat Yesus luar biasa. Coba lihat kiri kanan, sudah senyum belum? Puji Tuhan. Silakan duduk. Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini, angkat tangan. Ini lagu-lagu sekolah minggu. Jadi kita sekolah minggu siang hari ini. Puji Tuhan. Lagu yang sungguh memberkati sehingga kita boleh memberkati setiap orang. Amin. Tadi bilang, saya dengar sharing Ibu Fonita bilang, semua Tuhan yang atur. Angkat tangan dan Tuhan turun tangan. Ketika setiap persoalan yang kita hadapi, kadang-kadang manusia langsung cepat down, ya kan? Tuhan tidak ada. Setiap persoalan kita langsung mundur. Karena saya tidak kuat menghadapi persoalan ini. Tetapi Tuhan sudah ada dulu di depan kita. Tetapi kita harus tetap yakin bahwa kalau kita dengar firman Tuhan, Tuhan ada. Lewat firman, lewat setiap hati kita. Amin. Pagi hari ini kita sungguh mau diberkati Tuhan. Kita masuk di dalam penyembahan. Kita mau lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah Yesus. Amin. Penuhi hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau Yesus lebih dari segala-galanya. Inilah pujian kami. Inilah penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini. Thank you Lord. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ketika kami angkat tangan Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu pagi hari. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas puji. Saya undang kita bangkit berdiri. Angkat hati, kami pandang Engkau Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
Dan Engkau sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Dalam segala apapun yang kami rasakan Tuhan, kami sungguh percaya Bapa. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami Bapa kepadamu. Tuhan, Engkau sudah melihat tangan kami terangkat kepadamu menyembah Engkau Yesus. Walaupun beban, walaupun hidup kami ditekan Tuhan, tetapi kami punya Yesus yang sanggup untuk mengangkat kami lebih tinggi Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, Engkau teguhkan kami dengan firman Tuhan, dengan apa yang Engkau katakan lewat Ibu Patris. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Teguhkan hati kami di saat kami khawatir, di saat kami cemas, di dalam segala hal Tuhan. Kami percaya firman Tuhan hidup bagi kami. Terpujilah Engkau Yesus. Terpuji-puji nama Tuhan dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Kami persilakan Ibu Patris. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, tapi semuanya muda-muda saya lihat ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di sini, kita masih ketemu, sungguh-sungguh suatu rahmat dan bukan kebetulan. Katakan kepada kiri kanan kita, Tuhan kita luar biasa. Jangan lupa ya, Dia mengasihimu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persoalan boleh besar dan ada. Tetapi Allah kita jauh lebih besar dan luar biasa. Karena firman-Nya mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 5, ada roh yang lebih besar di dalam kita yang melebihi, lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Jadi kita mempunyai roh yang luar biasa, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya diberi tema, judulnya sebentar saya lihat contekan. Judulnya adalah sikap pembelaan diri yang bukan dari Allah. Itu temanya ya. Sikap pembelaan diri yang bukan dari Allah. Mari kita sama-sama buka dari Injil Lukas bab 6 ayat yang ke-43 sampai dengan 45. HP kudusnya boleh dibuka, kitab sucinya yang kudus boleh dibuka, tapi yang terpenting adalah hati yang kudus yang perlu dibuka. Injil Lukas bab 6 ayat yang ke-43 sampai dengan 45. Kita akan baca bersama-sama. Injil Lukas bab 6 ayat 45, bab 6 ayat 43 sampai dengan 45. Mari kita baca bersama-sama. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sejenak aja saya mau ajak Bapak Ibu berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin.
Sadari Bapa yang Maha Rahim hadir di tengah-tengah kita. Rohnya yang kudus bersemayam di dalam batin kita. Lewat setiap nafas kita, di sanalah Allah hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sadarilah, Dia yang sudah kita sapa, kita sembah. Dia memandang dan menyelidiki setiap hati dan pergumulan kita. Tehemeshe, kohom, to ome ke ka ukar kanaiste, ki orku onaum. Engkau yang menguasai langit dan bumi, kami sembah Engkau Bapa. Hadirlah. Yesus, Engkau sahabat dan juru selamat kami. Kami sangat membutuhkan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus kuasai setiap hati dan pikiran kami. Ini hamba-Mu, pakai Tuhan. Apa yang Engkau mau katakan kepada umat-Mu pagi ini. Jangan ada satupun dari mereka yang tidak Kau lawat. Biar mereka semua mengalami cinta-Mu, mengalami kerahiman-Mu. Kuasai mereka, akal budi mereka, hati mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Agar mereka pulang boleh mengalami cinta-Mu, kasih-Mu, kasih yang berlimpah. Terima kasih Bapa, ambil alih seluruh waktu di mana saat hamba-Mu menyampaikan sabda-Mu. Agar siang hari ini nama-Mu dipermuliakan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat mudah untuk melihat setiap anak-anak Tuhan. Apakah saya dipimpin oleh Roh Allah atau bukan? Lihat saja dari buah-buahnya. Karena firman Tuhan mengatakan hari ini, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi bisa dipastikan bahwa pohon yang baik pasti buahnya baik. Sebab itu para petani selalu memilih bibit unggul supaya dia bisa menghasilkan buah yang limpah. Demikian juga hidup kita. Yesus sendiri bilang, aku pokok anggur, kamu dan saya adalah ranting-rantingnya. Jadi barang siapa yang melekat kepada pokok itu pasti berbuah. Kalau kita melekat pada pokok yang benar, pasti buahnya juga benar. Enggak mungkin enggak benar. Kalau dia tidak benar, buahnya kegelisahan, buahnya kesedihan, buahnya ketakutan, buahnya tidak damai sejahtera, kemarahan, iri hati, dendam, pasti salah melekat. Kemana kita melekat? Karena kalau melekat pada pohon yang benar, pasti buahnya benar. Jadi pagi sampai siang ini kita mulai diajak refleksi. Bagaimana buah-buah yang ada di dalam hatiku ini? Buah roh itu. Buah roh satu, karena Roh Kudus satu. Tapi hasilnya berbeda-beda, warnanya berbeda-beda. Mangga kulitnya hijau, isinya bisa merah, kekuning-kuningan, bisa juga kuning benar atau ke orange. Rasanya ada yang asam, ada yang manis. Tapi tetap buah mangga, ya begitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau kasih tentang ciri-ciri orang yang membenarkan diri sendiri. Karena temanya sikap pembenaran diri sendiri. Jadi saya mau kasih dulu ciri-cirinya. Baru nanti yang benar itu seperti apa. Ciri-cirinya yang pertama adalah sikap pembenaran diri selalu menyalahkan keadaan
dan menyalahkan orang lain. Ciri yang pertama. Jadi kalau orang yang selalu membenarkan diri, dia pasti selalu mengeluh. Aduh, macet Jakarta. Padahal bukan dia sendiri yang mengalami kemacetan. Semua yang ada di Jakarta mengalami kemacetan. Hanya orang yang bisa bersyukur, dia tidak terganggu dengan kemacetan. Dia bisa melakukan banyak hal di dalam kendaraan, sekalipun itu kendaraan umum. Busway sekarang sudah enak loh Bapak Ibu, sudah bersih puji Tuhan ya. Kita juga sudah punya MRT sekarang, nggak kalah loh sama Singapura. Siapa tahu, yang mimpi boleh lah ya, satu hari Jakarta kayak Singapura begitu ya. Ya nggak tahu lah, impossible apa enggak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, berangan-angan yang bagus ya kan. Jadi dimanapun, apalagi di kendaraan kita sendiri, it's okay macet rame-rame, tapi saya bisa baca firman di HP Kudus. Saya bisa lihat renungan, mendengarkan firman lewat YouTube. Tergantung kita menggunakan jari jemari kita. Banyak hal, bisa mendengarkan lagu, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Untuk orang muda, karena kebetulan saya dari komunitas Maria Yosef yang mendampingi pasutri muda, maka saya katakan di dalam kemacetan, you bisa melihat aplikasi mau menghadap tender. Minta hikmat dari Tuhan di sana di dalam kemacetan. Saya mau menghadap tender, bayangkan tender yang mana yang you mau hadapi supaya goal tender itu. Kalau you sebagai manajer atau apa yang mau diputuskan hari ini, mau ketemu dengan anak buah dan staff. Banyak hal yang bisa dipikirkan, tidak hanya mengeluh. Tapi orang yang membenarkan diri sendiri, dia selalu menyalahkan keadaan. Ya habis gimana pembantu saya udah diajari tapi tetap aja nggak bersih. Kalau dia bersih sampai yang mau kita, seperti apa kita mau, dia tidak jadi pembantu. Namanya pembantu berarti mau bersih banget saya harus kerjakan sendiri, dia hanya membantu. Tapi berapa banyak orang menjadi jengkel hanya karena pembantu yang diajari tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Tiap hari mengeluh, jengkel, piringnya lengket, lantainya juga banyak tapak kaki karena dia tidak menekan dengan kuat. Banyak alasan untuk mengeluh dan menyalahkan orang lain. Itu ciri yang pertama, orang yang membenarkan diri sendiri. Ciri yang kedua yaitu bahwa tidak bisa menerima kritikan. Sekalipun kritikan itu membangun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya selalu menyampaikan kepada orang-orang yang saya dampingi, yaitu tim saya, bersyukurlah kalau you mau ada orang yang kritik. Terutama di antara tim, mengevaluasi bagaimana pelayananmu hari ini. Saya tidak pernah segan untuk mengevaluasi, kenapa? Karena saya mengasihimu supaya kamu bertumbuh dan berbuah dan bisa melakukan pelayanan yang terbaik. Demikian juga evaluasilah saya supaya saya juga bisa bertumbuh sehingga di dalam komunitas kita sama-sama bertumbuh untuk lebih menyerupai Kristus. Tetapi orang yang membenarkan diri, evaluasi menjengkelkan buat dia. Hari ini kamu bernyanyi bagus, tapi orang tidak merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Apakah kamu kurang berdoa? Jadi berarti ada sesuatu yang dirasakan. Pujiannya bagus, heboh, anak muda kan senang heboh. Sampai ngangengong. Saya bilang ini mah perform aja. Tapi orang rasa nggak hadirnya Tuhan di sana. Jangan sampai ngos-ngosan tapi nggak merasakan hadirnya Tuhan. Ada yang mengatakan terima kasih sisi evaluasinya. Betul, akhir sharing bahwa saya terpepet kurang berdoa. Jadi dia tahu nggak main-main kalau mau melayani Tuhan harus doa dulu. Nggak bisa main langsung turun langsung ya karena apalagi jam terbang udah tinggi. Ya Bapak Ibu, mari kita angkat tangan, kita memuji dan menyembah Tuhan seperti itu. Jadi saya katakan hati-hati, ada yang terima dengan legowo dan dia bertumbuh. Tapi ada yang 5 senti maju ke depan. Puji Tuhan bukan anak yang saya dampingi. Dan mereka marah.
kecewa, sudah lakukan yang terbaik masih dikritik. Emang pelayanan dibayar? Ini kan saya udah buang waktu di sini, menyediakan waktu segala-galanya. Dibayar juga enggak, emang dapat upah. Udah bagus saya pelayanan, masih dikritik. Bapak Ibu, orang yang mau membenarkan diri tidak bisa dievaluasi. Jangan dipaksa. Jadi memang itu udah dari sononya. Tergantung dia mau merubah mindsetnya apa enggak. Jika tidak, sampai kapanpun dia akan tetap seperti itu. Tidak bisa dikritik, sekalipun kritik itu membangun kita. Ya, itu ciri yang kedua, orang yang membenarkan diri. Lalu yang ketiga, orang yang membenarkan diri biasanya sulit untuk mengakui kesalahan yang dia lakukan. Karena dia tidak menyadari kesalahan yang dia buat. Dia selalu merasa dirinya benar. Dia ada alasan 1000 alasan untuk menyatakan saya benar. Jadi ya sudah, jangan kita ngotot dan menghabiskan energi dengan orang-orang yang selalu membenarkan diri dengan beribu-ribu dalihnya. Biarkan saja, this your business, not me. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi ayo mari kita sama-sama belajar seperti itu. Lalu kemudian kalau kita sudah tahu, saya enggak sebutkan banyak, nanti sampai jam 2 kata Pak WL tadi ya. Kita harus selesai jam 12. Jadi saya kasih ciri 3 aja. Jadi itulah 3 ciri yang selalu orang yang membenarkan diri. Apakah ada pada diriku? Kita evaluasi lagi. Apakah yang pertama saya selalu menyalahkan situasi dan orang lain? Yang kedua, apakah saya orang yang sulit untuk menerima evaluasi dan kritikan yang membangun untuk diriku? Sekalipun itu dari orang yang mengasihi aku, suamiku, anak-anakku atau yang lain ya. Dan yang ketiga, sulit untuk mengakui kalau saya salah. Saya selalu benar. Apalagi terutama kita perempuan ya, rasanya kesel banget kalau suami mengatakan kamu salah. Kita nggak mau, ada 1001 alasan untuk kita mengatakan saya benar gitu kan ya. Nah, jadi sulit untuk kita mengakui hal ini. Jadi sikap yang benar seperti apa? Kita lihat yuk di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus bab 3 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Sebab, yuk ada yang sudah buka? 2 Korintus bab 3 ayat yang ke-17. Yang sudah menemukan bisa baca, yang enggak dengarkan saya akan baca. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Simple ya. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi yang benar, kebenaran Allah bukan kebenaran diri sendiri. Kebenaran Allah harus tercermin dari ketulusan hati. Jadi ada ketulusan dari dalam hati bahwa maaf, saya salah. Karena bagiku mengakui kesalahan gak apa-apa kalau memang saya buat. Karena ada roh Allah yang tadi saya katakan. Roh Allah lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Roh Bapa penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kejujuran. Tidak pernah Allah kita berdusta. Tetapi Bapa dari segala pendusta adalah roh jahat, iblis. Dia yang selalu berbohong. Maka kalau ada roh Allah, kita nggak bisa berbohong karena hati kita nggak damai, nggak sejahtera. Ada sesuatu yang menggelitik.
ini enggak benar. Maka sebelum saya mengakui kesalahan saya enggak tenang. Itu yang benar. Kita tidak pernah takut karena apa? Sekalipun saya salah mengambil keputusan, saya tahu ketika saya mengakuinya di hadapan Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Luar biasa Allah kita. Udah tahu kita salah, Dia tetap ambil bagian untuk membela kita karena kita mengakui kesalahan, kekurangan dan kelemahan kita. Lalu cirinya apa lagi kalau yang benar itu? Amsal 28 ayat 13. Yuk kita lihat sama-sama. Amsal 28 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Itu kata Amsal. Amsal yang buat adalah Raja Sulaiman. Dia orang yang diberi kebijaksanaan luar biasa dari Tuhan. Jadi teruji, dia mengatakan, kalau ada sesuatu yang salah di dalam hati ini, kita menjadi gelisah, kita tidak tenang. Karena dikatakan apa di sana? Ketidakberuntungan akan terus mengintai dan mengikuti kita. Tetapi ketika saya mengakuinya, maka saya akan disayangi. Kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa yang berani, siapa yang dapat melawan kita. Kembali, semua kebenaran firman itu akan berdiri kokoh, mengiringi hidup kita. Jadi kita tenang, kita damai, sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau memberi contoh. Ini yang ketiga ya. Keluaran bab 4. Ayat yang ke-6 sampai ke-7. Kita mau lihat bagaimana Kain ketika ditegur oleh Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan tanya kepada Kain, ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan tanya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu Kain dan Habil melakukan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habil diterima sama Tuhan, tapi Kain ditolak sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyelidiki hati. Di 1 Samuel bab 18 ya, itu dikatakan bahwa ayatnya saya agak lupa, di mana Samuel mau mengurapi Saul. Tuhan pesan jangan lihat parasnya, tetapi lihat hatinya. Karena Tuhan menyelidiki hati, ya, Tuhan melihat hati. Demikian juga Tuhan menyelidiki hatinya Habil dan Kain. Kain tidak diterima. Habil dia pemburu, dia berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kain dia sisa-sisa dari hasil taninya dia persembahkan untuk Tuhan. Tuhan tidak terima. Lalu dia mulai muram mukanya. Maka Tuhan bilang, kenapa hatimu panas? Nah, lihat ya, hati mulai panas. Karena melihat ini dupa tidak naik ke atas. Sudah panas hati, otomatis muka tidak akan berseri-seri. Otomatis muka muram, jengkel, ya kesal. Jadi nggak bisa dibohongi. Sekalipun kita pakai tebel make up tetap kelihatan. Walaupun kita nggak pakai make up biasa aja, kalau hati gembira. Nah ini paling senang saya kalau berbicara di anak muda. Saya bilang kalau orang sedang jatuh cinta, itu dikasih kerjaan numpuk juga.
tetap berseri-seri. Walaupun papi bilang, cuci mobil, siap pap. Woi, cuci mobil sampai mengkilat. Terus ya cuci. Kenapa? Hatinya gembira, berbunga-bunga lagi jatuh cinta. Pergi ke kantor, bosnya bilang, ini harus selesai. Yes, tenang Pak. Di depan komputer dia sudah kebayang terus pacarnya. Senang terus, enggak berasa kerja. Bentar lagi selesai jam 5. Kalau perlu sebelum jam 5 ini tugas selesai karena mau ketemu doi. Berbunga-bunga, enggak bisa dibohongin Bapak Ibu. Di ngomelin enggak ngefek ya, tenang Mami. Oh diapain juga enggak ngefek. Hati senang berbunga-bunga. Kita juga sama Tuhan. Kalau hati kita jatuh cinta terus sama Tuhan, ada satu sukacita dan damai sejahtera yang mengalir. Mau pandemi, mau seperti apa. Saya tadi mendengar kesaksian dari ibu, saya sampai salut. Tutaps, bahwa dia tetap bisa melihat bahwa Tuhan yang hidup. Wajar sedih, manusia. Wajar kadang ada kegelisahan, ada kepedihan. Tuhan mau apa? Satu kalimat yang saya kagum, Tuhan mau apa dengan peristiwa ini? Itu hanya bisa dikeluarkan kalimat itu pada orang yang punya iman dan yang punya relasi dekat dengan Tuhan. Yang selalu percaya bahwa Tuhan selalu beri yang the best, yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi kalau relasi ini tidak kuat, kalimat itu sulit diungkapkan. Pasti kalimatnya, kenapa ini harus terjadi? Mengapa saya, tidak orang lain? Nah, menyalahkan orang lain ya, dan keadaan. Tapi sekalipun situasi begitu menghimpit, saya sampai lihat, aduh begitu menghimpit, gelap banget ya. Tetapi dia tetap masih melihat ada titik terang di sana. Terus dilakukan dalam setiap tindakan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali ke si Kain dan Habil. Lalu Tuhan tanya, apakah mukamu tidak akan berseri? Tuhan bilang, kalau kamu buat baik, masa muram mukanya? Biasanya orang yang muram itu yang berbuat tidak baik. Kamu kan berbuat baik, mempersembahkan persembahan. Kok muram mukanya? Maka Tuhan tanya kepada Kain. Lalu, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, Tuhan bilang ya. Luar biasa ya Allah kita kalimatnya. Lembut, kuat, tegas, menusuk batin. Itu suara Tuhan. Maka dia bilang, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus menguasainya. Ini pesan yang bagus. Jadi dosa itu enggak langsung masuk Bapak Ibu, dia ngintip dulu di depan pintu. Kenapa? Karena setan tidak bisa membaca pikiran kita. Dia tidak bisa mengganggu kita. Karena Allah begitu luar biasa mengcover kita. Tubuh dan darah Yesus yang kita sambut di Ekaristi setiap minggu. Itu melindungi kita, mengcover kita luar biasa. Maka tidak ada kejahatan yang bisa melekat pada kita. Tidak ada roh yang bisa menyerang kita. Kenapa orang bisa kena? Kenapa anak-anak Tuhan bisa kena? Karena dia sendiri membuka celah untuk roh itu masuk. Untuk roh itu bisa melekat. Yaitu apa? Dosa. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia mulai buka ya, mulai lihat, mulai ada iri hati. Mulai lihat ada kecemburuan. Mulai melihat situasi tidak suka. Makin lama makin besar. Tuhan selalu memperingatkan. Seperti Kain diperingatkan, hati-hati dosa sudah mengintip. Kamu harus tutup pintu baik-baik. Maka tadi hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi dan ku tersungkur. Tiap saat kita harus dipenuhi hadiratnya. Maka kita aman dalam perlindungan Tuhan.
Hadirat ada kalau kita penuh dengan pujian, maka perlu kita menjaga pikiran kita dan hati kita. Karena di mana ada pikiran yang tidak baik, tentu hati kita juga tidak bersih. Kalau pikiran tidak baik, hati tidak bersih, pasti terucap lewat perkataan. Dari perkataan pasti akan terjadi perbuatan. Jadi kelihatan, itu udah rangkaiannya. Maka kita harus jaga hati benar-benar supaya hati ini bersih dan berpikir yang benar. Kita minta supaya kita dipenuhi oleh hikmat Allah. Supaya pikiran kita bersih, hati bersih dan juga ucapan kita bersih, maka sikap kita juga menjadi bersih ya. The right thinking, the right believing, maka the right doing. 3 hal ini itu pasti kita bisa lihat dari buah-buahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi pikiran ini perlu informasi yang bagus. Kenapa pagi ini siang ini kita mau duduk di sini mendengarkan firman Tuhan. Supaya pikiran kita mendengar berita yang bagus. Karena berita yang bagus ini mempengaruhi pikiran kita. Nanti hati kita juga jadi dipengaruhi. Otomatis ada kegembiraan dan sukacita. Otomatis kita juga ucapannya syukur, lagunya dari tadi. Saya senang banget loh hari ini pujian. Senang banget. Ada lagu yang bertahun-tahun saya nggak nyanyikan, nyanyikan lagi di sini. Nggak tahu happy banget. Walaupun simple tapi saya rasa hadirat Allah yang luar biasa pada pagi hari ini. Jadi saya sampai mikir gini, wah ini mah pujian aja udah cukup. Ya firmannya nggak usah panjang-panjang gitu kan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi perlu informasi yang bagus. Baca firman, dipenuhi firman Tuhan. Supaya pikiran kita menjadi benar. Lalu hati kita, maka saya selalu kalau baca firman itu supaya tidak daun telinga kita yang dengar, tetapi hati kita yang dengar di sini. Yaitu apa? Kita punya 2 jari-jari, betul? Jari telunjuk coba diangkat, ada? Ada 2 apa 1? Ada 2, kiri dan kanan, betul? Nah, ini tidak hanya untuk menekan HP ya, tetapi ini bisa dimasukkan ke dalam lubang telinga kita. Nah, jangan begini ya tutup kupingnya, tapi pakai ini. Masukkan. Waktu kita saat teduh baca firman, jangan di dalam hati. Kan seringkali kita kalau baca firman begini. Gitu ya bacanya ya, nggak bersuara. Jangan, akhirnya ujung-ujungnya ngantuk kita. Tapi kita harus keluarkan. Dikeluarkan, jangan teriak-teriak sampai semua pada datang. Sejauh telinga kita dengar. Cuma 1 jengkal ya. Supaya telinga kita dengar. Jadi waktu kita baca, kita sumbat telinga kita dengan 2 jari kita. Bapak Ibu rasakan beda baca seperti ini sama baca waktu saat ditutup telinganya. Nah kita coba sekarang ya. Kita lihat di dalam Amsal 4. Yuk kita buka, kita coba. Amsal bab 4 ayatnya yang ke-23. Sekarang kita baca bebas seperti ini ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekarang kita sumbat telinga kita dengan 2 telunjuk kita. Kita baca firman yang sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Beda enggak? Siapa yang merasakan beda? Beda. Karena apa? Dia langsung tertuju padaku. Ya, langsung kita kena di hati kita. Bukan didengar oleh daun telinga. Kalau daun telinga yang dengar ini lewat ke sana. Tapi waktu kita sumbat telinga kita dan kita baca ini, roh kita yang menangkap firman yang kita dengar. Tapi diucapkan ya ada suaranya ya.
jangan di dalam hati, dikeluarkan. Jangan lupa ya, Bapak Ibu jangan lupa, katakan pada sebelah, jangan lupa guys. Jadi suaranya dikeluarkan, disumbat telinganya. Ini untuk apa? Supaya roh kita menjadi besar. Enggak gampang kita diombang-ambingkan oleh kekacauan dunia. Tadi kan ada lagunya ya, walaupun dunia ini menggoncang ya, tapi ku kan tetap teguh karena Yesus tempat perlindunganku. Betul tadi nyanyinya lagu begitu? Nah ini dia firman Tuhan yang akan terus melindungi dan menerangi setiap kita. Sehingga roh kita menjadi besar dan ketika ada masalah, firman yang kita baca yang masuk ke dalam batin ini menjadi sumber kehidupan. Sehingga kita bisa terus memegang firman ini dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap permasalahan kita. Sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi berbuah. Maka Amsal 4 ayat 23 tadi dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus jaga hati kita, jangan buka celah supaya kita terus ada di dalam hadirat Tuhan jadi kita aman. Tuhan gak janji bahwa kita lepas dari permasalahan Bapak Ibu. Tetapi sampai hari ini Tuhan terus berdoa buat Bapak Ibu supaya kita tidak terlepas dari Yesus. Maka Yesus katakan, Bapa, seperti Bapa bersatu dengan aku ada di dalam engkau dan mereka ada di dalam aku sehingga kita adalah satu adanya. Sehingga dunia tahu bahwa kita adalah satu. Aman kita, ya. Ini harus kita ingat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus melekat pada pokok anggur supaya kita terus dibimbing oleh Roh Allah, bukan oleh roh keegoisan kita. Supaya kita bisa berbuah. Sehingga kita lakukan kesalahan, kita akan tahu. Sehingga jelas ya, jadi yang mana ciri-cirinya membela diri, lalu yang benar itu seperti apa? Yang benar yang pertama adalah bahwa jika ada roh Tuhan, ada kemerdekaan. Kita harus undang terus Roh Kudus supaya tinggal di dalam hidup kita, supaya kita punya kebebasan. Maka kita bebas dari kegelisahan, bebas dari ketakutan, bebas dari segala hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Lalu yang kedua, kita tidak akan menyembunyikan kesalahan kita karena kita tahu alasannya. Kalau kita menyembunyikan maka ketidakberuntungan akan mengintai kita terus. Tapi kalau kita jujur, kita tulus, maka kita akan disayang oleh Tuhan. Kalau kita disayang oleh Tuhan, kira-kira enak enggak? Nah, kalau Bapak Ibu sayang kepada anak kesayangan, coba enggak usah minta, udah langsung kemana-mana ingatnya buat buah hati, ya, ke shopping buat anakku, karena kesayangan, ya, pergi kemana langsung buat dia. Anak-anak yang lain, Mami, ingatnya dia terus. Iya, kamu juga inget sayang. Buktinya dia nggak ada, ingatnya dia. Aku yang ada di samping aja nggak ditawari. Kan gitu. Jadi kesayangan tuh enak. Aduh, mari kita menjadi kesayangannya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan punya kita bisa pakai. Otoritas yang Tuhan punya juga dia kasih ke kita. Jadi kita nggak takut. Welcome the problem. Karena apa? Jesus beside me, he holds my hand. Iya kan? Jadi kita nggak perlu takut. Ada alasan yang sangat mendasar untuk itu. Lalu kemudian yang ketiga Tuhan bilang, ayo hati-hati, kita harus mengalahkan dosa itu. Jadi dosa itu harus dikalahkan. Karena dia itu udah ngintip-ngintip terus, nggak pernah jerah loh. Setan udah tahu juga tempatnya neraka, never give up. Terus cari kesempatan. Pelayanannya nggak pernah letih, heran saya. Anak Tuhan sampai kita nyanyi juga ya. Jangan lelah, sampai diingatkan terus. Terus kita jangan lelah ya melayani di ladang Tuhan. Sampai terus diingatkan, dia nggak pernah lelah. Ini harus semangatnya luar biasa ya. Kita juga ayo terus semangat untuk melayani Tuhan. Untuk terus membangun kerajaan Allah di mana kita ada. Dan akhirnya yang keempat,
kita harus jaga hati kita. Ya, biarlah hati ini menjadi istananya Tuhan. Untuk Tuhan bersemayam di sana. Amin. Ya. Bapak Ibu, mari sebelum kita selesaikan firman hari ini, kita mau doa bersama. Saya mau tutup dengan doa. Saya mau minta tim pujian, saya mau minta tim pujian bantu saya. Kita mau naikkan satu pujian hari ini bersama-sama. Enggak apa-apa, toples itunya bisa ditaruh di sini, bisa langsung saya doakan setelah kita naikkan pujian dan penyembahan. Ya, baik, terima kasih. Aman ya. Ya. Ibu maaf bisa pakai ini, Ibu. Bisa pakai ini. Gaung saya dengar di sini. Suaranya Ibu gaung, enggak terlalu jelas. Kurang jelas Ibu Herlina. Maaf mau tanya, tadi ciri-ciri sikap pembenaran diri, 1 selalu mengeluh, 2 tak bisa menerima kritikan, yang ketiga apa ya Bu? Ya, yang ketiga? Sekalipun kritikan itu membangun. Dan yang ketiga, orang ini selalu merasa benar. Dia tidak bisa merasakan bahwa dia salah. Ada 1001 alasan untuk dia mengatakan bahwa dia benar. Ya. Jadi sulit untuk mengakui kesalahannya. Itu yang ketiga. Sulit mengakui dan menyadari akan kesalahannya. Baik, jelas Ibu? Oke. Mari kita sama-sama kita mau naikkan pujian. Bapak Ibu kita pejamkan mata. Tenangkan hati kita. Sejenak kita tinggalkan semua beban itu. Kita mau bawa kepada Yesus. Bayangkan Yesus ada di hadapanmu. Lewat gambar yang pernah engkau lihat dan yang engkau paling sukai. Bayangkan Yesus. Dia tidak jauh, dia hanya setengah meter ada di hadapan kita. Kehom, toho peishe, kweo guruk hai naum, tetom, peho peishe ekia, taarka anaum. Kami berseru-seru kepadamu Tuhan, dan Engkau mendengarkan kami. Ini kami. Di hadapan Yesus kita mau sembah Dia. Kita naikkan pujian ini. Hanya saat ini kita berhadapan Dia. Bayangkan Yesus. Akui Dia sebagai kekasih jiwamu. Bawa kami Tuhan lebih mendekat lagi kita kepada Kristus. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita ulang sekali lagi dari awal. Saat indah. Saat indah. Berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
berbahasa roh, berbicara pada Allah yang hadir di tengah kita. Ungkapkan seluruh hatimu, pergumulanmu, harapanmu, kerinduan hatimu, dan syukurmu. Semua berbahasa roh. Terima kasih pada Tuhan. Apapun yang kau alami, suka dan dukamu, bersyukurlah. Kami mempersembahkan seluruh persembahan kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami persembahkan suka dan duka hidup kami, pergumulan kami, air mata kami Tuhan. Hapuskan Yesus. Beona sheke eka tu ona segala sakit penyakit kami. Titargona anatum. PO segala kegelisahan yang tak terungkapkan di dalam batin ini, tapi rohmu yang ada sudah menyampaikan dengan keluhan yang tak terucapkan. Shinenatu minanaste keyanatu tupe kunanaste. Peluk setiap pribadi, anak-anakmu Tuhan yang Engkau kasihi. Penuhi batin mereka dengan roh-Mu yang kudus. Tuhan, sembuhkan segala sakit penyakit, segala beban Kau angkat Tuhan. Kau berikan harapan yang baru untuk para tim yang melayani. Kau berikan semangat yang baru. Semua berbahasa roh tim. Beome sheke ekekia. Hutara tosi semua. Nyalakan apimu. Shekere kope shekere kope shekere keke kanatu. Homme ananatori. Hemmanaste. Onanaste. Homme curahkan urapan yang baru atas mereka Tuhan, supaya mereka semangat untuk tetap setia melayani Engkau. Semangat yang baru, harapan yang baru, sukacita yang baru di dalam melayani Engkau. Terus tambahkan urapan yang baru Tuhan atas mereka. Shikia tuhum meinit hatatu upar stegi ikatu. Apapun pelayanan mereka, Kau berikan urapan sebagai pendoa, urapan pemuji, urapan pengembalaan, semuanya Tuhan. Pehorta ini istikiana. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk permohonan yang ada di dalam kotak kaca ini Tuhan. Tehovisi ai kunaum tuufushikia. Engkau adalah tempat tumpuan harapan kami. Engkau satu-satunya Tuhan tempat kami berseru. Dengarkan seruan kami. Kami memohon Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, karena Engkau tabib di atas segala tabib. Mereka yang meminta pekerjaan untuk anak-anaknya, berikan pekerjaan yang baru. Berkati pekerjaan dan usaha mereka. Untuk keluarga-keluarga, berikan anggur yang baru, cinta yang baru. Untuk mereka boleh saling mengasihi, mengampuni, saling support, saling menguatkan Tuhan. Kau berkati anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, supaya mereka menjadi anak-anak ilahi yang takut akan Engkau. Tuhan, dimanapun keluarga-keluarga kami berada, berkati Tuhan, supaya keluarga-keluarga ini tempat Engkau bersemayam. Engkau meraja di dalam setiap keluarga, supaya kerajaan-Mu diperluas Tuhan. Selamatkan kami, tambahkan sukacita dan iman kami, supaya kami semakin mengasihi Engkau. Ihonaum
teistikia. Tuhan, kami percaya jika permohonan ini membawa kemuliaan bagimu, Engkau akan mengabulkannya. Bekerjalah kuasa-Mu mulai saat ini untuk setiap permohonan kami yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Mungkin bagi yang sedang berhutang, supaya mereka mampu melunasinya, karena Engkau membuka jalan, tidak ada yang mustahil. Untuk uang-uang kami yang tertahan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau bekerja saat ini kuasa-Mu, supaya semua boleh cair dan semua menjadi hak kami, hak anak-Mu kembali ke tangannya. Te'ana'u, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bunda Maria, Bunda penolong, pendoa kami, bantu kami di dalam doa-doa-Mu di saat kami membutuhkannya. Karena jika Engkau berdoa kepada Kristus, permohonan-Mu tidak akan ditolak. Ini salam kami bersama Engkau Bunda, kami menyampaikan ini kepada Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Biarlah selama kami hidup, kami selalu memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan berkati segala pekerjaan kita, keluarga kita masing-masing, dan permohonan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Terima kasih Ibu Patris Firman yang meneguhkan kita siang hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau katakan pujian, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu, karena Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. baik, terima kasih. Kita dengar pengumuman dari tim panitia. Ya, silakan. Shalom, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Patricia Hasni bahwa yang sudah mengajarkan kepada kita ya bahwa kebenaran Allah itu tidak sama dengan kebenaran diri sendiri.
Jadi Tuhan tuh menghendaki kita mempunyai hati yang bersih, hati yang tulus, supaya Roh Kudus itu berkenan bersemayam di dalam hati kita. Ya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir pada pagi hari ini. Kepada Ibu Fonita dan Ibu Linda, terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan bekerja dan berkuasa dalam segala perkara. Terima kasih juga kepada tim pujian yang dipimpin oleh Bro Ari dan kepada pemain keyboard Bro Lukas, kepada Bro Rofi, kepada petugas LCD proyektor Ibu Uni dan Ibu Sinta, dan kepada soundman Bro Alvin. Kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. Kamis malam tanggal 22 Juni jam 19.30 ada renungan yang dibawakan oleh Romo Thomas Ulun dengan tema mengatasi rasa takut. Selasa pagi tanggal 27 Juni jam 10 ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Sally Asnan dengan tema cara mengatasi kelemahan dan ambisi pribadi yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kemudian bagi yang berbeban berat dan ingin didoakan secara rahasia dan pribadi, dapat menghubungi pelayanan doa Paroki Santo Yakobus di 0888 550 1028 jam 6 pagi sampai jam 24. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan untuk konsumsi dari pasutri yang hadir di sini, tapi tidak mau disebutkan namanya. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan hati Bapak Ibu. Terus diharapkan bagi semua pengurus untuk ikut dalam acara rally doa yang akan diadakan di sini ya pada tanggal 15 Juli jam 9 sampai 13. Rally doa Dekanat Jakarta Utara. Ini kita berdoa serempak untuk bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi tahun politik dan pemilu 2024. Bagi umat yang mau hadir juga dipersilahkan daftar ke pengurus. Mungkin ada tambahan pengumuman Bu Herlina. Shalom, selamat pagi, selamat siang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih hari ini mau bergabung ya, luar biasa. Bu Patricia Hasni, terima kasih. Saya mau tambahkan, kita ini sebentar lagi kan mau pemilu ya, Bapak Ibu tahu sendiri ya. Kondisi politik di Indonesia yang setiap kali kalau mau pemilu selalu terjadi hal-hal yang kita nggak nyaman dan sebagainya. Persekutuan doa karismatik di Jakarta ini juga peka ya, khususnya di Dekanat Utara. Kami bersepakat 8 persekutuan doa akan mengadakan rally doa khusus. Jadi seperti doa syafaat profetik khusus untuk bangsa dan negara, khusus untuk pemilu. Dan itu juga akan dibawakan oleh Romo Romanus. Jadi kita akan seperti PD seperti ini. Dan akan juga ada firman dari Romo Romanus, mungkin Romo Romanus juga akan menjelaskan bagaimana keikutsertaan dan partisipasi kita sebagai umat Tuhan di dalam politik ya. Kita bukan berpolitik, tapi kita juga harus melek terhadap politik ya. Jangan sampai salah pilih, karena ini sifatnya juga sangat berisiko ya, apalagi kita kaum minoritas dan sebagainya. Kalau kita nggak berdoa, judulnya ada komunitas persekutuan doa. Buat apa kita jadi anaknya Tuhan ya kan? Mari Bapak Ibu, kita sisihkan waktu kita sedikit saja. Ini tidak hanya berlaku bagi pengurus PD, tapi berlaku juga bagi umat. Siapapun umat yang punya hati mau berdoa bagi bangsa dan negara, silakan ikut hadir pada hari
Sabtu tanggal 15 Juli. Memang masih lama ya, masih kurang lebih masih 3 mingguan dan sebagainya. Tapi berhubung ada konsumsi, jadi tolong nanti daftar ke panitia, ke pengurus, siapa yang mau hadir, kepastiannya berapa. Di tempat ini jadi nanti 8 PD semuanya akan bergabung di sini. Kita bersama-sama memuji Tuhan, berdoa syafaat, berdoa profetik. Tapi khusus untuk bangsa dan negara ya, khusus untuk pemilu. Jadi jangan nanti kalau waktu syafaat, wow kami berdoa bagi leluhur kami, jangan. Jadi atau berdoa bagi ibu saya yang sakit atau apa, jangan. Karena ini kita memang khususkan hanya untuk bangsa dan negara, untuk Jokowi, untuk presiden berikutnya dan sebagainya ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bu Lika. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Apakah ada? Ibu baru pertama ya Bu? Udah pernah ya? Oke, terima kasih untuk kesetiaannya. Bukan itu. Sebelah. Semoga minggu depan kita membawa lebih banyak jiwa lagi ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi Selasa minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, siang hari ini kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu yang terus menguatkan kami dalam suka duka kami. Bapa, kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai hidup kami. Dan berkat Tuhan tinggal di setiap orang-orang benar yang percaya akan Tuhan Yesus. Bapa di sorga, siang hari ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Setiap langkah kami Tuhan tuntun agar kami kembali ke dalam keluarga kami dengan sukacita. Dan minggu depan Tuhan kami akan bertemu kembali. Biarlah setiap hari kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam setiap doa, dalam setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, hanya untuk nama Tuhan dimuliakan. Terpuji-pujilah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yohanes Kim Tegon, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita terus mengecap betapa baiknya Tuhan. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Karena kita bangkit berdiri. Hanya Kau. Amin. Di surga.